Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya, suaranya jelas apa enggak? Hah? Nanti suara saya keras sendiri. Memang awalnya selalu pelan, nanti tiba-tiba keras sendiri. Ya. Kalau suara sayanya, maksudnya mic-nya jelas? Jelas? Iya. Nah, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang tidak pernah mau hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafurur Rahim, yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak mau sampai kemudian hamba-hambanya ini masuk ke dalam neraka. Yang kita ketahui bahwasannya neraka jahanam, walaupun sudah dimasuki oleh manusia yang jumlahnya banyak, tetapi di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang neraka jahanam. Ketika sudah diisi, neraka jahanam masih bertanya kepada Allah, hal mim mazid, masih ada tambahan lagi atau enggak? Jadi neraka jahanam itu sangat luas, sangat besar. Jangan kemudian kita anggap manusia ini sudah banyak, kalau orang-orang masuk dalam neraka sudah penuh, saya enggak akan kebagian tempat, jadi tenang saja gitu. Jangan beranggapan seperti itu. Karena neraka jahanam ketika sudah dimasuki manusia yang sangat banyak itu masih mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada lagi? Masih ada lagi enggak? Gitu. Seperti itu. Dan kita ketahui pula bahwa surga itu adalah tempat yang sangat mahal harganya. Ya, tempat yang sangat mahal harganya. Artinya hanya orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala selamatkan yang berhak untuk kemudian masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ghafurur Rahim itu memberikan kepada kita banyak sekali pintu-pintu pengampunan dosa. Pintu-pintu pengampunan dosa. Di antaranya yang Nabi SAW sabdakan, apa itu? As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat dengan Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan. Mukaffiratun ma bainahun, akan menjadi penghapus di antara dosa di antara keduanya, majtanabal kabair, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pintu pengampunan dosa, mulai dari pengampunan dosa harian, pengampunan dosa mingguan, sampai pengampunan dosa tahunan. Dari mulai sholat yang 5 waktu, kalau sholat 5 waktunya ini sesuai dengan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjut dengan sholat zuhur, maka dosa antara subuh dengan zuhur ini akan Allah Subhanahu wa taala ampuni selama kita tidak melaksanakan dosa besar.
Begitu pula antara Jumat dengan Jumat. Antara Jumat dengan Jumat juga Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalau Jumat kita ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yang pertama, kita disuruh mandi, disuruh memakai minyak wangi, ya. Jadi di dalam satu hadis yang Nabi SAW sabdakan, man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia membersihkan diri sebersih yang dia bisa. Wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi, dan dia menggunakan minyak rambut atau menggunakan minyak wangi yang dia miliki. Terus kemudian aw yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ya. Biasanya ini masih sering terjadi. Ada orang datang terlambat tapi kepingin duduk di saf yang depan. Ketika dia melihat kira-kira ada celah, maka dia colek yang kanan, colek yang kiri, disuruh pinggir, terus kemudian dia duduk di situ. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat seberapa banyak yang dia bisa. Tsumma yansitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam ketika imam itu sedang berbicara, maksudnya sedang berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra. Melainkan kalau dia lakukan semua itu akan diampuni antara Jumat ke Jumat. Dosa-dosanya antara dua Jumat itu akan diampuni. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan, ya, antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang akan menjadi penghapus kalau Ramadannya itu memang sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Terus kemudian di luar daripada itu, Allah Subhanahu wa taala masih berikan lagi satu pintu pengampunan dosa atau satu pintu pelipat gandaan pahala yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Yakni apa itu? Adanya satu malam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Bahwasannya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Yang dimaksud dengannya itu, ya, adalah Al-Qur'an. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Bukan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari seribu bulan. Artinya apa? Seseorang yang melaksanakan ibadah pada saat Lailatul Qadar, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melaksanakan ketaatan tersebut selama lebih atau lebih baik daripada seribu bulan. Dan ini, ya, Lailatul Qadar ini datangnya hanya setahun sekali saja, gitu. Walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak ada, melainkan hanya ada di zaman Nabi saja. Tetapi pendapatnya lemah. Maka Lailatul Qadar ini selalu ada setiap tahun sekali. Kalau kemudian kita sampai terlewat, maka nunggunya harus tahun depan. Itu pun kalau umur masih ada. Nah, ikhwah sekalian, berkenaan dengan Lailatul Qadar, Nabi SAW sudah berpesan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu mesti dicari. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu
di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah SAW suruh kita untuk cari. Ya. Terus kemudian sebelum dilanjut, Lailatul Qadar itu sebetulnya apa sih? Gitu. Karena ada beberapa sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah benda. Sebuah benda yang akan jatuh kepada seseorang. Ya. Pernah satu ketika ada yang menyampaikan kabar bahwasannya saya telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka saya penasaran. Oh iya Pak, gimana cara tahunya? Gitu. Cara tahunya Bapak dapat Lailatul Qadar itu gimana? Tadi malam saya sedang berzikir di rumah, tiba-tiba ada bunyi kelotak-kelotak di genteng rumah saya. Jadi disangka bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah benda yang akan jatuh kepada seseorang. Gitu. Nah, ya, disangka sebuah benda yang akan jatuh pada satu orang. Padahal Lailatul Qadar itu maksudnya adalah malam, satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Gitu. Ya, jadi Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Dia itu satu malam, gitu. Bukan satu benda, apalagi sampai bercahaya, terbang ke sana kemari, enggak. Dia satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Jadi waktunya Lailatul Qadar itu ada kapan? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW berikan lagi ibaratnya diskon, gitu. Atau kisi-kisi. Kalau ujian kita biasa dikasih kisi-kisi. Dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW berikan lagi waktu yang lebih ringkas. Kapan itu? Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, di malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan. Sehingga yang tadinya dari 10 terus kemudian berkurang menjadi 5. Karena malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir itu berarti malam keberapa? Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Malam ke-21 sudah lewat. Ya. Kalau nggak salah kemarin. Ya, kemarin malam ke-21 sudah lewat. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW sabdakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah bulan Ramadan itu di 10 hari yang terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajiza, kalau di antara kalian ada yang merasa lemah atau berhalangan untuk mencari di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Maka jangan sampai dia itu berhalangan juga, atau jangan sampai dia itu kalah juga, lemes juga di 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Terus kemudian di dalam riwayat yang lain yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Fi tasi'ah tabqa, fi sabi'ah tabqa, fi khamisah tabqa. Di 9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Nah, seperti itu. Jadi ikhwah sekalian, sekarang kita sudah mengetahui bahwa waktu-waktu berpotensi adanya Lailatul Qadar adalah di malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan. Maka hendaknya seseorang bersungguh-sungguh untuk mencari dan beribadah sebanyak mungkin di malam yang berpotensi adanya Lailatul Qadar. Terus kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa saja yang bisa mendapatkan? Semua orang Islam berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, semuanya. Mau laki, mau perempuan yang sedang datang bulan, atau yang sedang nifas, atau yang sedang hamil, dan yang lain sebagainya. Atau bahkan wanita yang pada saat itu dia tidak puasa, apakah sakit dan yang lain sebagainya. Laki-laki yang sudah tua, yang sudah tidak mampu puasa, yang sakit dan yang lain sebagainya, semuanya berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Bagi kaum muslimin yang misalkan bekerja sebagai penjaga, sebagai satpam atau sebagai polisi yang harus menjaga di pos penjagaan, ya, maka dia juga berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Pada saat dia berjaga, dia memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Di antaranya apa? Dia bisa berzikir, dia bisa membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu juga tidak harus dengan membuka mushaf. Membaca Al-Quran bisa juga dengan menggunakan hafalan yang kita punya. Tapi hafalan saya cuma kulhu saja. Ya sudah, baca itu saja. Kulhu itu juga bagian dari Al-Quran. Yang mana kalau kita baca juga kita mendapatkan pahala. Saya nggak punya hafalan apapun kecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Ya sudah, itu saja dibaca berulang-ulang. Nggak masalah. Kalau kemudian yang lain kita punya hafalan misalkan juz 30, bukan 30 juz 30 kita hafal misalkan. Ya sudah, itu baca nggak masalah. Kalau memang kita tidak bisa membuka Al-Quran. Begitu pula saudara-saudara kita yang bekerja sebagai supir bis antar kota. Apakah berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, jelas. Ketika sedang menyetir itu dia sambil berzikir, sambil istighfar, ya. Dan juga ada satu doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya begini, "Ya Rasulullah, seandainya pada satu malam itu adalah malam atau adalah Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Maka Nabi SAW ajarkan, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan suka untuk mengampuni, maka ampunilah diriku. Jadi Nabi SAW suruh istrinya itu untuk memperbanyak doa tersebut. Ya. Terus kemudian para wanita yang ada di rumah, apakah berpotensi juga? Iya, gitu. Misalkan sedang bikin kue atau sedang menyiapkan makan untuk sahur, sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, atau juga sambil sholat di rumahnya bagi yang tidak berhalangan. Artinya semua orang Islam memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Adakah orang yang tidak bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada. Yakni orang-orang yang tidak mau. Orang yang nggak mau, orang yang nggak niat, ya sudah nggak dapat. Ya, artinya kesempatan semuanya ada. Jangan sampai kemudian nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sampaikan bahwa saya nggak bisa karena berhalangan ini dan sebagainya. Gitu. Semua kesempatan ada. Akan tetapi ada golongan orang-orang manusia yang memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang tadi dibahas. Yakni apa itu? Adalah orang-orang yang beriktikaf. Ya, orang yang beriktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah perbuatan mengurung diri atau tinggal di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dia datang ke masjid, tinggal di masjid, memang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tinggal di masjid karena apa? Karena dikuncikan istri, nggak bisa masuk ke rumah. Ya. Maka larilah ke masjid. Enggak. Dia tinggal di masjid memang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut dengan i'tikaf. Terus kemudian hukumnya apa i'tikaf itu? Hukumnya i'tikaf adalah sunnah. Ya. Kecuali kalau kemudian i'tikafnya itu adalah i'tikaf nazar. Nazar, seseorang yang bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka nazarnya hukumnya menjadi wajib. Terus kemudian tempatnya di mana? I'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan jangan kalian campuri istri-istrimu itu sedangkan kalian itu sedang beriktikaf di
di dalam masjid. Terus kemudian tentang masjidnya, masjid apa saja yang sah untuk dijadikan iktikaf. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahaweh, dan juga Abu Thawr mengatakan bahwa iktikaf itu sah dilakukan di setiap masjid yang dilakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian itu perkataan yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa iktikaf sah dilakukan di setiap masjid apapun. Apakah masjid itu dilakukan sholat 5 waktu atau tidak? Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga Daud Adh-Dhahiri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu an dan juga Sayyid bin Al-Musayyab, bahwasanya mengatakan iktikaf hanya boleh di tiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Apa dalilnya pendapat yang ketiga itu? Apa dalilnya? Bersumber dari Abi Wa'il, bahwasanya dia berkata, qala Hudzaifah li Abdillah, yakni Ibnu Mas'ud, bahwasanya Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, uqufan baina darika wa dari Abi Musa. Wa qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafa illa fil Masjidil Haram atau qala fil Masjidil Tsalatsa. Bahwasannya Hudzaifah ini berkata, orang-orang beriktikaf di masjid di antara rumahmu dan rumah Abi Musa. Sedangkan engkau tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la i'tikafa illa fil Masjidil Haram atau qala fil Masjidil Tsalatsa. Padahal engkau tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid atau di Masjidil Haram. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, faqala Abdullah la'allaka nasita wa hafidhu wa akhta'ta wa asabu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mungkin engkau lupa sedangkan mereka ingat, dan mungkin juga engkau salah sedangkan mereka benar. Hadis ini yang kemudian menjadi pegangan dari bagi ulama 4 mazhab yang mengatakan bahwa i'tikaf boleh saja dilakukan selain daripada tiga masjid tersebut, karena hal seperti ini sudah dibantah oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Dan yang saya pilih bahwa i'tikaf sebaiknya dilakukan di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, dan yang lebih utama lagi dilakukan di satu masjid yang diadakan Jumatan. Supaya apa? Supaya orang tersebut tidak harus lagi keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian waktunya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu minimal. Kapan i'tikaf itu minimalnya itu berapa? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batas minimal. Artinya seseorang yang masuk ke dalam masjid dalam waktu kapanpun, mau sebentar, mau lama, dan yang lain sebagainya, dia tidak memiliki batasan waktu. Hanya saja Imam Malik mengatakan bahwa batas minimal i'tikaf adalah sehari semalam. Dan yang saya kuatkan bahwasannya i'tikaf itu tidak memiliki waktu minimal. Artinya misalkan Bapak masuk ke dalam masjid seperti tadi, lalu kemudian meniatkan diri untuk i'tikaf, maka sampai nanti Bapak keluar, i'tikafnya sudah Allah Subhanahu wa taala catat. Tidak harus kemudian sehari semalam. Dalil-dalilnya nanti saya bahas kalau ada yang tanya. Ini saya cepat-cepatkan saja. Terus kemudian, bolehkah wanita itu beriktikaf? Bolehkah wanita itu beriktikaf? Maka wanita tidak dilarang untuk beriktikaf. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara an ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan
fasta'dzanathu Aisyah fa'adzina laha. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada dirinya bahwasannya dia akan beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau. Artinya wanita diperbolehkan untuk kemudian beriktikaf di masjid jikalau memang terhindar dari fitnah dan memang tempatnya memungkinkan. Terus kemudian perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Apa saja perkara yang membatalkan i'tikaf? Yang pertama adalah sengaja keluar dari masjid tanpa udzur yang syar'i. Ya. Maksudnya udzur syar'i itu apa? Hal-hal yang memang darurat dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Di antaranya apa? Udzur-udzur syar'i misalkan begini, seseorang butuh untuk pergi ke kamar mandi, ya. Maka dia harus keluar dari masjid dan perbuatan ini tidak bisa diwakilkan. Misalkan saya yang kepingin kamar mandi, saya wakilkan, Pak, wakilkan dia, nggak bisa. Begitu pula dengan seseorang yang ingin makan. Misalkan di satu masjid yang dia i'tikaf tidak disediakan sahur. Tidak disediakan sahur, maka dia harus keluar untuk mencari makan sahur. Kan tidak bisa saya yang lapar, Bapak yang wakilkan, kan nggak bisa. Pak wakilkan saya lapar, nggak bisa. Terus ditransfer gitu, nggak bisa. Ya, maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini adalah hal-hal yang memang darurat dan tidak bisa diwakilkan. Terus kemudian apa? Di antara hal yang darurat dan tidak bisa diwakilkan adalah mengantar istri pulang, ya, mengantar istri pulang. Hal seperti ini, ya, juga tidak bisa diwakilkan, kan nggak bisa. Gitu. Bapak mewakilkan istrinya kepada orang lain, nggak boleh. Gitu. Ya. Terus kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian campuri istrimu itu sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kemudian yang selanjutnya apa? Murtad atau keluar dari Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk walatakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, apa itu? Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hilanglah amalmu itu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Terus kemudian haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Masalah ini diperselisihkan oleh umat Islam. Apakah orang yang haid atau nifas atau yang berhadas besar boleh untuk kemudian menetap di masjid atau tidak? Di sini saya jelaskan singkat saja. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang berhadas besar hukumnya haram untuk menetap di masjid. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud, Abu Ubaidah bin Jarrah, Anas bin Malik, dan juga generasi setelahnya, di antaranya Sayyid bin Al-Musayyab, Ad-Dhahhak, Atha, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama yang empat. Dalil-dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja.
Jadi lewat, bukan menetap di masjid. Gitu. Sampai kamu mandi. Gitu. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain yang bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Bahwasannya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam Kitabut Thaharah bab 92 nomor 232. Hanya saja hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Syekh Albani. Terus kemudian yang berpendapat bahwa orang yang berhadas besar boleh untuk kemudian menetap di dalam masjid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini diartikan dengan apa? Janganlah mendekati sholat ketika junub hingga engkau mandi. Jadi karena apa? Karena ayat itu berkaitan tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk. Kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Jadi pembahasannya tidak ada pembahasan tentang masjid. Yang dibahas itu adalah tentang sholat. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati sholat dalam keadaan junub sampai kamu mandi. Jadi diartikan seperti itu, difahami maknanya seperti itu. Kemudian riwayat yang lain yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwasannya anna rajulan aswada aw imra'atan sauda kana yakummul masjid famat fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mat. Bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita ada seorang laki-laki atau perempuan yang berkulit hitam yang dia itu tinggal di masjid. Lalu kemudian orang ini meninggal. Maka Nabi SAW tanya keberadaan orang ini, di mana orangnya? Maka para sahabat mengatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal, sudah wafat. Maka Rasul SAW sampaikan, afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu diriku? Kemudian di dalam riwayat yang lain yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya dia berkata, kuntu abitu fil masjid walam yakun li ahl. Bahwasannya dulu aku menginap di masjid ketika aku belum menikah. Nah, maka di dalam riwayat-riwayat yang ini difahami bahwa orang yang menetap di masjid, ya, di antaranya Ibnu Umar ketika dia menetap di masjid, kemudian orang yang hitam tadi, apakah laki-laki atau perempuan, ketika dia menetap di masjid, dan juga ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid yang dia tidak memiliki tempat tinggal. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Mekah kemudian ke Madinah dan dia tidak memiliki tempat tinggal, maka dia tinggal di dalam masjid. Orang-orang seperti ini kan tidak mungkin tidak junub. Dan juga di dalam riwayat yang wanita hitam tadi itu tidak mungkin dia itu tidak haid ataupun nifas. Pasti satu keadaan orang tersebut akan junub, dan keadaan yang lain juga wanita tersebut akan haid juga, gitu. Maka difahami dari dalil-dalil ini bahwasannya boleh seseorang yang berhadas besar untuk menetap di dalam masjid. Ikhwan sekalian, pembahasan tentang ini panjang sekali, gitu. Bahkan ada beberapa ulama yang kemudian bertawakuf, tidak bisa merojihkan mana yang lebih kuat antara bolehnya atau tidak, gitu loh. Sehingga saya lebih suka memilih jalan tengah saja. Apa itu? Sebaiknya orang-orang yang memiliki hadas besar jangan kemudian masuk dulu ke dalam masjid, gitu loh, sampai kemudian hadasnya ini hilang. Terus kemudian pembatal iktikaf yang lain apa? Yakni hilangnya akal. Ya, hilangnya akal. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena itu dari
golongan. Anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Dari orang yang tidur sampai dia itu bangun, dari anak kecil yang sampai dia itu baligh, dan juga orang gila sampai dia itu berakal kembali. Terus kemudian yang terakhir pembatal iktikaf yang lain adalah memutuskan niat iktikaf. Dia ada di dalam masjid, tetapi dia sudah memutuskan niatnya. Ya sudahlah, saya nggak mau iktikaf lagi gitu. Dia putuskan niatnya, maka yang seperti ini juga menjadi pembatal iktikaf. Terus kemudian yang tidak membatalkan iktikaf, tadi sudah sempat disinggung, yakni apa? Makan, minum. Terus kemudian berbicara, duduk, berdiri, tidur, menyisir rambut. Terus kemudian membawa perlengkapan tidur atau membawa kemah. Ya, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW punya satu kemah khusus. Jadi Nabi SAW dibuatkan kemah, nanti Nabi SAW masuk ke dalam kemah tersebut untuk beribadah. Itu kalau memungkinkan. Ya, kalau masjidnya kecil, satu orang bawa kemah panjangnya 3 meter, nggak cukup, gitu loh. Jadi kemah di mana? Gitu. Ya, kalau ini memungkinkan. Terus kemudian keluar dari masjid karena hajat kemanusiaan tadi yang sudah dibahas. Terus kemudian dikunjungi istri dan mengantarkan istri pulang. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya dia berkata, qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa menyodorkan kepalanya kepadaku sedangkan beliau berada di dalam masjid. Jadi kita ketahui bahwasannya dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid itu jadi satu. Ya. Karena nggak mungkin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya sedangkan badannya masih ada di dalam masjid kalau rumahnya itu jauh, gitu. Kan nggak mungkin. Artinya yang bisa dipahami bahwa rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdempet dengan masjid, jadi satu. Sehingga kalau pintunya itu dibuka, maka sudah masuk ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa untuk kemudian kepalanya itu dimasukkan ke dalam rumahnya, tapi badannya masih ada di dalam masjid. Maka wa kana la yadkhulul bait illa lihajah idza kana mu'takifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali ada hajat, ada keperluan ketika beliau itu sedang beriktikaf. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga pernah Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi, masuk saja ke dalam rumah. Gitu. Kenapa kok cuma kepalanya saja, gitu loh? Sekalian saja masuk ke dalam rumah. Maka Nabi SAW sampaikan apa? Sesungguhnya aku sekarang sedang beriktikaf. Jadi kalau bapak rumahnya nempel dengan masjid, nah bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau enggak, ya jangan. Ya. Terus kemudian hadis tentang mengantarkan istri pulang ke rumah disampaikan oleh sahabat Sofiyah binti Huyai, yang mana beliau merupakan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah binti Huyai ini bercerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'takifan, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan, fahaddathtuhu thumma kumtu. Maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian pada satu malam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang denganku, lalu kemudian aku berdiri. Fanqalabtu faqama ma'i liyaqtibani. Maka aku berdiri dan mau pulang, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdiri untuk mengantarkan diriku. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dan pada saat itu rumahnya ada di dekat rumah Usamah bin Zaid. Famarra rajulan minal ansar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam
sedang mengantarkan istrinya, ada 2 orang sahabat Ansor lewat. Ada 2 orang sahabat Ansor lewat. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika 2 orang ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan wanita, maka 2 orang ini mempercepat jalannya. Kenapa? Karena khawatir akan datang perasaan tak baik di dalam hati orang Ansor ini. Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan wanita? Gitu. Maka 2 orang Ansor ini mempercepat langkahnya supaya tidak ada prasangka buruk di dalam dirinya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma. Yang tadi buru-buru itu pelan-pelan saja jalannya. Innaha Safiyah bintu Huyai. Wanita yang sedang bersama saya ini adalah Safiyah bintu Huyai. Maksudnya Nabi SAW sampaikan kepada 2 orang sahabat Ansor itu, yang sedang bersama saya ini istri saya, bukan orang lain. Faqala, maka 2 orang ini berkata, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Bahwasannya setan itu berjalan di dalam diri manusia seperti aliran darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an. Dan aku khawatir setan akan mencampakkan keburukan di dalam hati kalian. Hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang yang kalau kemudian dikunjungi oleh istrinya untuk kemudian mengantarkan istrinya pulang. Terus kemudian yang terakhir, tanda bahwasannya adanya Lailatul Qadar tadi malam. Ya, apakah ada tandanya? Di antara tandanya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Lailatul Qadri Lailatul Samhah, bahwasannya Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan. Talaqah, yang dia itu cerah, tidak mendung. La hara wala barida, dia tidak panas dan juga tidak dingin. Yusbihu syams sabihataha dha'ifatu hamra, yang mana pada pagi harinya ketika matahari itu muncul, maka sinar mataharinya ini redup, tidak terlalu terang. Dia itu bersinar tetapi sinarnya itu lemah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, dan kemudian Imam Haythami mengatakan bahwa rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwas sekalian, bahwasannya kesempatan seperti ini masih ada. Ya, kesempatan seperti ini masih ada. Kita optimis, insya Allah kita bisa dapat. Seandainya semua yang dibahas ini nggak bisa, ibadah di luar nggak bisa, iktikaf nggak bisa, ya, mungkin karena sudah malasnya luar biasa, memang sudah nggak bisa, maka sekurang-kurangnya jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih ini memiliki pahala yang sangat besar. Ini insya Allah terakhir, ya. Sebentar lagi insya Allah kita selesai. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar, bahwasannya dia berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'a. Kami pernah berpuasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat bersama kami, maksudnya sholat tarawih, sholat malam, sampai bulan sisa 7 hari. Artinya kapan itu? Malam ke-23. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami sampai lewat 1/3 malam yang pertama. Jadi malam di dalam Islam itu dimulainya kapan, Pak? Dimulainya kapan? Ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari sudah habis terbenam, maka disitulah dimulainya malam. Jadi kalau Bapak kepingin ngitung kira-kira waktu Palembang ini 1/3 malam yang pertama itu kapan, ya dihitung saja
Jadi dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itu kalau saya hitung-hitung sekitar ada 10,5 jam. Nah, 10,5 jam ini kita bagi 3. Kita bagi 3, jadinya kira-kira kalau 10,5 jam, sepertiga malam yang pertama itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 malam. Ini di malam yang ke-20, 23. Falamma kanatis sadisa, ketika bulan sisa 6 hari, artinya malam ke-24, lam yakum bina, Nabi SAW tidak keluar untuk mengimami kami. Falamma kanatil khamisa, ketika bulan sisa 5 hari, artinya malam ke-25, qama bina hatta dhahaba syatrul lail, maka Nabi SAW mengimami kami sampai lewat setengah malam. Jadi setengah malam kira-kira itu sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam. Jadi Nabi sholat bersama dengan sahabatnya seperti itu. Fakultu, maka Abu Dzar ini berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi layla. Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya engkau menambahkan sholat lagi buat kami di sisa malam yang masih ada ini. Kan tadi masih setengah malam, masih ada setengah malam lagi. Maka sudikah engkau kiranya untuk menjadi imam lagi bagi kami di sisa malam yang terakhir. Jadi para sahabat itu luar biasa. Sudah diajak sholat bersama dengan Nabi sampai setengah malam, masih minta untuk diimami lagi di sisa malam yang terakhir. Kalau kita diimami seperti itu, ya dikatakan, Pak kalau bisa jangan jadi imam lagi di sini. Seperti itu. Ya, sahabat dengan kita beda, jauh bedanya. Ya, seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda apa? Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansharif husibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa atau seseorang yang melakukan sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka apa? Dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Dan ini yang saya maksud. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih di malam-malam yang berpotensi adanya Lailatul Qadar. Karena apa? Seseorang yang melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam sampai imamnya itu selesai, maka dia ditulis atau dihitung sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Kemudian Abu Dzar melanjutkan lagi, falamma kanatir rabi'ah lam yakum bina. Ketika malam sisa 4 hari, yakni malam ke-26, Nabi SAW tidak keluar lagi untuk mengimami kami. Falamma kanatis tsalitsa, pada saat bulan sisa 7 hari, malam ke-27, Nabi SAW melakukan satu hal yang berbeda dari kebiasaannya. Apa itu? Jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Nabi SAW kumpulkan keluarganya, kumpulkan istri-istrinya, dan juga mengumpulkan seluruh manusia untuk melaksanakan sholat. Padahal biasanya Nabi SAW kalau ditanya mana tempat sholat yang lebih baik bagi wanita, Nabi SAW suruh di rumah. Tetapi pada malam ini Nabi SAW suruh semuanya itu untuk keluar untuk melaksanakan sholat. Faqama bina hatta khashina an yafutanal falah. Lalu Nabi SAW mengimami kami sampai kami takut gak kebagian sahur. Jadi sampai kami takut untuk tidak mendapatkan falah. Apa falah itu? Adalah sahur. Jadi Nabi sholat mulai dari habis isya sampai mendekati waktu subuh. Seperti itu. Maka malam ke-27 ini bagi mazhab Hanafi, ya, dari saudara-saudara kita mazhab Hanafi, mereka meyakini bahwa Lailatul Qadar ada di malam ke-27. Karena apa? Karena perbuatan Nabi SAW yang berbeda dari biasanya. Bahkan sholatnya juga berbeda, panjang sampai sahabat itu sampai khawatir gak kebagian sahur. Gitu. Seperti itu. Ya, hanya saja pendapat tersebut ya tidak kuat, ya, karena Nabi SAW tidak pernah menetapkan ada satu hari itulah Lailatul Qadar, tidak pernah, ya, seperti itu. Maka nanti di malam ke-27 kalau kita bisa, hendaknya kita kumpulkan istri kita,
istri kita atau istri-istri kita. Ya. Nah, ini supaya semangat gitu loh. Kalau sudah pembahasan ke sana paling semangat gitu. Sama gitu loh. Saya juga seperti itu. Kalau di kelas dosen itu mengatakan ada dua hal yang membuat murid-murid itu mengangkat kepalanya. Biasanya kan tidur. Ada dua hal yang bisa mengangkat kepala murid. Apa itu? Yang pertama membahas tentang kapan waktu ujian, dan yang kedua membahas tentang pernikahan. Gitu. Pokoknya kalau sudah membahas itu semuanya ngangkat kepala. Nah, ya. Jadi kalau kita bisa pada malam ke-27 kita ajak anak kita, istri kita, tetangga, saudara-saudara kita ajak untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah ini saja yang bisa disampaikan. Kalau memang masih ada waktu ya dan ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk batasan masjid itu, kalau teras atau itu sekitarnya itu termasuk masjid atau yang hanya dipakai sholat? Iya. Dikembalikan kepada fungsi dari teras tersebut. Apakah teras itu memang dibangun untuk memang dipergunakan untuk sholat? Ya, kan ada bagian dari masjid yang memang dibangun tidak dipergunakan untuk tempat sholat, misalkan lapangan parkir. Ini masih bagian dari masjid kan, masih bagian dari masjid. Tapi tempat parkir itu tidak digunakan untuk apa namanya sholat, gitu loh. Maka dikembalikan kepada yang membangun masjid, apakah memang teras itu dibangun untuk dilaksanakan sholat, atau teras itu hanya sekedar untuk misalkan tempat taruh sandal dan yang lain sebagainya. Jadi dikembalikan. Kalau kemudian teras itu adalah memang apa namanya tempat dilaksanakan sholat, maka berlaku hukum-hukum masjid. Jadi kalau kita duduk di teras, kita nggak boleh duduk sampai laksanakan dua rakaat. Nah seperti itu. Terus supaya amannya lebih baik masuk masjid saja lah, gitu. Nggak usah lah duduk di teras, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, adakah ciri-ciri bahwa kita telah mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya, itu sudah dibahas tadi. Adapun apakah kita ya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah ada cirinya? Apakah menjadi bersinar atau menjadi apa itu loh. Dan yang sebagainya saya belum mendapati dalilnya ya. Saya belum mendapati dalilnya apakah seseorang itu ada ciri-cirinya tertentu kalau dia itu mendapatkan Lailatul Qadar ya. Apa? Iya, larangan untuk tasbik atau menyilang jari-jari ya. Memang ada larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya larangan untuk bertasbik ya, melakukan menjalin jari-jari ketika seseorang sedang menunggu akan dikumandangkan iqamat. Ya, jadi dia datang untuk menunggu iqamat dikumandangkan, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjalin jari-jari ya. Karena apa? Nabi SAW sampaikan dia itu sedang dalam keadaan sholat. Karena yang seperti ini diantara ciri daripada ciri ibadah agama lain gitu. Ya, maka sebaiknya kita jangan menyilang jari-jari. Kalau begini gimana? Sudah begini saja gitu. Kadang saya suka dikejar gitu. Kalau gini gimana Ustaz? Sudah begini saja gitu loh. Kenapa? Ya, sudah cukup. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.